Halo semuanya, perkenalkan saya Revalina Zalianti dengan NIM 2305086070. Pada video saya akan membahas tentang perkembangan fisik dan kinetik pada pembelajaran bahasa Inggris. So, let's go! Kaitan antara perkembangan fisik dan kemampuan berbahasa. Yang pertama ada kemampuan motorik. Kemampuan motorik kasar dan halus yang berkembang pada anak usia dini dapat mempengaruhi kemampuan berbicara dan berbahasa. Anak yang memiliki kemampuan motorik yang baik akan lebih mudah mengembangkan kemampuan berbicara dan berbahasa. Yang kedua, ada kemampuan kognitif. Perkembangan bahasa merupakan salah satu indikator perkembangan kognitif anak yang berhubungan dengan keberhasilan di sekolah nanti. Terlambatnya perkembangan awal kemampuan bahasa dapat mempengaruhi berbagai fungsi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kesulitan belajar dan hambatan dalam bekerja kelak. Yang ketiga ada interaksi sosial. Bahasa adalah sarana berkomunikasi dengan orang lain. Anak yang memiliki kemampuan berbahasa yang baik akan lebih mudah berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan membangun hubungan sosial yang baik. Yang keempat ada pengenalan lingkungan. Anak-anak mengembangkan kemampuan bahasa dengan melalui petunjuk khusus dan melalui observasi dan mengenal orang lain berbicara. Jika orang dewasa di lingkungannya terbiasa berbicara dengan susunan kalimat lengkap dan tata bahasa yang baik, maka anak akan memiliki kemampuan berbahasa yang baik pula. Peran penting pembelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris memiliki peran penting dalam proses pendidikan dan pembelajaran, baik di sekolah maupun di rumah. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, gerakan dan aktivitas fisik dapat digunakan sebagai salah satu metode pembelajaran yang efektif, terutama untuk anak-anak usia dini. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan gerakan dan aktivitas fisik dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak, yaitu antara lain menggunakan metode Total Physical Response, metode pembelajaran bahasa Inggris yang menekankan pada kegiatan langsung yang berhubungan dengan kegiatan fisik dan gerakan. Metode ini lebih efektif diterapkan pada siswa setingkat PAUD atau TK. Lagu dan gerakan. Menggunakan lagu dan gerakan dalam pembelajaran bahasa Inggris dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah diingat oleh anak-anak. Guru dapat menggunakan lagu dengan gerakan yang sesuai untuk mengajarkan kosakata dan struktur kalimat. Permainan dan aktivitas. Permainan dan aktivitas yang melibatkan gerakan fisik dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan bahasa Inggris pada anak-anak. Contohnya, guru dapat menggunakan permainan seperti Simon Says atau Red Light, Green Light untuk mengajarkan kosakata dan struktur kalimat. Namun, penting untuk diingat bahwa gerakan dan aktivitas fisik tidak boleh menjadi fokus utama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Guru juga harus mengintegrasikan metode lain seperti membaca, menulis, dan berbicara untuk memastikan pembelajaran bahasa Inggris yang seimbang dan efektif. Metode pembelajaran bahasa Inggris. Ada beberapa metode, yaitu yang pertama, metode Jigsaw. Metode pembelajaran kooperatif yang bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif dari setiap anggota. Metode ini melibatkan siswa dalam kelompok kecil dan meminta mereka untuk mempelajari bagian tertentu dari materi dan kemudian berbagi informasi dengan anggota kelompok lainnya. Yang kedua, ada metode pembelajaran partisipatif. Model pembelajaran yang efektif mengikut sertakan siswa dalam menyusun, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Metode ini memberikan ruang dan waktu yang lebih luas bagi peserta didik untuk menerima dan memproses materi ajar yang diterimanya. Yang ketiga ada metode pembelajaran berbasis masalah. Metode pembelajaran yang menekankan pada partisipasi siswa dalam menyelesaikan masalah. Metode ini melibatkan siswa dalam proses pemecahan masalah dan meminta mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam mencari solusi. Yang keempat ada metode Total Physical Response. Metode pembelajaran bahasa Inggris yang menekankan pada kegiatan langsung yang berhubungan dengan kegiatan fisik dan gerakan. Metode ini melibatkan siswa dalam gerakan dan aktivitas fisik untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap kosakata dan struktur kalimat.